Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Senang sekali kita diperjumpakan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersinar langsung dari Masjid Al-Muhtadun, tepatnya di Perum PTB Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Nah, pemirsa, tema ini kita angkat berdasarkan sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan kita semua beberapa pekan lalu di Warakas, Jakarta Utara. Terjadi pembunuhan, seorang pelaku tega membunuh ibu dan dua saudara kandungnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sebuah emosi yang tak terkendali, emosi di luar nalar. Itulah pemirsa, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu bagaimana mengendalikan emosi mulai dari hati. Bersama guru-guru kita pemirsa, ada Ustadz Arifin Nugroho dan juga Ustadz Fikri Haikal. Langsung saja pemirsa, kita simak nasihat dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'at. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waja'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang emosi, siapa di sini yang tidak pernah emosi? Siapa yang di sini tiap hari emosi? Yang nggak pernah emosi angkat tangan? Nggak ada, berarti semuanya pernah emosi. Yang tiap hari emosi? Artinya emosi itu adalah sesuatu yang Allah benamkan di jiwa kita sebagai seorang manusia. Mustahil seseorang tidak punya emosi, mustahil. Tetapi manusia ketika tidak bisa mengendalikan emosi yang ada di dalam jiwanya, maka dia akan menjadi manusia yang rusak dan merusak. Na'udzubillah. Tadi yang kita dengar dari Mas Sufyan itu tadi, ya na'udzubillah, ya Allah, ada seorang anak emosi membunuh orang. Ada tidak orang tua emosi membunuh anaknya? Suami emosi mukul istri. Istri emosi minta duit suami. Banyak ya. Tuh ya. Jadi ada emosi-emosi itu kalau yang diceritakan, itu yang dengar tuh langsung ngelus dada. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kita perlu tahu juga bahwa kalau kita bicara emosi, ada emosi-emosi manusia itu yang menghasilkan kebaikan. Karena dia emosi kalau jalan kaki dari Jakarta ke Mekah itu kelamaan, akhirnya dia mikir, bikin apa? Supaya cepat ke Mekah, bikin apa? Pesawat. Dulu awalnya belum pesawat, ya, kapal dulu. Dia emosi ngelihat laut nih, kalau suruh berenang dari Jakarta sampai ke Mekah, teler, dia bikin kapal. Itu karena emosi. Kapal juga masih lama, dia pengennya cepat, dia bikin pesawat. Jadi akhirnya dari Jakarta sampai ke Mekah 9 jam. Nanti kalau masih emosi lagi, sekedip mata nyampe di Mekah. Gimana caranya? Ya, wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau kita lihat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang ada sesuatu yang Allah ilhamkan di dalam jiwa manusia itu yang membuat dia itu bisa melakukan perbuatan fujur, buruk, na'udzubillah, dan bisa membuat dia melakukan perbuatan baik, takwa. Ya, maka
buat mereka yang memiliki iman, tentu emosi ini akan diarahkan pada hal-hal yang mendatangkan ridha Allah. Contoh, Bu, yang di sini saya tanya. Kalau lagi marah, biasanya kalau lagi marah ngapain? Nangis, terus makan, terus tidur, terus jalan-jalan. Oh, itu kira-kira baik apa buruk? Makan, berarti ada yang untung enggak? Siapa? Tukang jual makanan. Ya. Jalan-jalan. Ya. Itu ada yang punya tiket, punya hotel. Kenapa? Nginep di hotel saya marah. Ya. Ada orang kalau dia itu lagi marah, justru ketika dia marah, dia ingat pada Allah, ada. Ya, ketika dia marah, istighfar, astagfirullah. Terus dia ikut gitu kan arahan dalam syariat bagaimana dia kerjakan. Emosinya ada yang membuat dia mendapat pahala dari Allah. Ya. Biasanya yang sering dibuat emosi itu, istri dibuat emosi karena suami, apa suami dibuat emosi karena istri, Pak? Hah? Jujur. Yang paling sering itu, istri dibikin emosi suami, apa suami dibikin emosi istri? Dua-duanya, Masya Allah, adil. Adil. Lagi dibikin emosi, dia lihat, ya Allah, ini ada makhluk seperti ini. Nah, gitu kan. Terus sambil dilihat, diistighfarin, astagfirullah, begitu ya. Lalu dia mencoba untuk mendekat kepada yang memiliki makhluk ini. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Makin dekat. Astagfirullahaladzim. Oh enggak, kalau ini mah bukan. Langsung emosi. Enggak emosi. Emosinya emosi yang diarahkan ke baik. Kalau ngeliat Mas Sufyan ini langsung ingatnya itu yang baik-baik gitu ya. Pakai pink lagi Ustaz ya? Iya, makanya itu yang saya kaget tadi di sini gitu. Karena ada arahan supaya bisa membuat emosi itu bukan mereda, tetapi emosi itu dikendalikan. Ya. Supaya apa? Supaya hasilnya itu selalu baik gitu. Ya. Biarkan nggak apa-apa, orang tua lagi emosi sama anaknya. Ini kalau masih nakal begini terus, mama akan tahajud semalam suntuk. Wah, gitu kan keren. Ya, bukan dipukulin anaknya, kalau dipukulin nggak berubah. Ya, anaknya mau nggak berubah, dikasih nggak berubah. Tapi kalau didoakan, ya Allah, dia hambamu, aku hambamu ya Allah. Dia amanahku ya Allah. Makanya doa itu, atau sholat itu kalau lagi sujud terus berdoa, itu lebih khusyuk kalau lagi emosi apa enggak? Nah kan berarti emosi itu baik juga Mas Sofyan. Sujud sampai doanya begitu kan. Begitu ditanya, kenapa kok kayaknya betul-betul khusyuk doanya? Lagi marah sama suami. Wah, gitu. Doanya itu bisa lain gitu. Karena apa? Karena ada emosi. Maka emosi itu tidak dihilangkan, tapi emosi itu diarahkan. Supaya menjadi hal yang positif. Gimana caranya? Mendekatlah kepada Allah di saat emosi. Baik, terima kasih Ustadz Arifin Nugroho yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Tidak ada yang salah dari emosi itu sendiri karena Allah memberikan kepada manusia sebuah fitrah dari emosi itu sendiri. Karena emosi ada dua tadi yang disampaikan, ketika emosi itu baik maka insya Allah hasilnya akan baik. Namun sebaliknya ketika emosi itu buruk maka dampaknya akan tidak karu-karuan atau bahkan kehancuran yang terjadi. Nah lantas bagaimanakah ketika emosi itu kita arahkan melalui bimbingan ilahi. Nah ini akan selengkapnya disampaikan oleh guru kita Ustadz Fikri Haikal. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.